Simon sudah lebih dulu pergi dan menunggu Connie di ujung jalan tempat masuk desa ini, yang ternyata Simon sudah tewas. Setelahnya, maka Connie pun ikut menemui ajalnya dengan cara nggak ditunjukin sih di sini. Akan kita ketahui seiring jalannya film, oke? Selanjutnya, orang ketiga yang modiar adalah si Mark. Awalnya dia tak sengaja kencing sembarangan di sebuah pohon yang ternyata pohon itu adalah pohon leluhur warga desa. Jadi pesan moralnya, kencinglah pada tempatnya. Jangan sesekali kencing sembarang tempat, apalagi sembarangan goa. Ya begitulah. Di saat mereka sedang makan bersama, Mark diajak oleh awewe gelis, dikiranya akan diajak mantap-mantap. Namun ternyata ajal Mark sudah amat sangat dekat. Singkat cerita, Dani dan Josh pun merasa heran karena tidak menemukan keberadaan Mark. Di saat mereka bertanya ke warga desa, ternyata Mark sudah pergi meninggalkan desa, katanya. Namun sebetulnya Mark sudah dibunuh. Malam pun tiba, kini giliran Josh yang menemui ajal. Josh malam hari mengendap-endap masuk ke sebuah ruangan tempat yang dianggap suci. Tanpa diduga, seseorang yang menggunakan kulit wajah mayat Mark tiba dan membunuh Josh di tempat itu. Malam berganti pagi, Christian dan Dani lagi-lagi dibuat bingung karena ketidakberadaan Josh di tempatnya. Acara makan bersama kembali diadakan. Di tengah-tengah acara makan itu, sang ketua mengatakan jika seseorang semalam telah mengambil buku suci mereka bernama Buku Ruby RADR 19 dan mengatakan kepada Dani dan Christian jika mereka mencurigai Mark Josh yang mengambilnya. Padahal ini hanyalah akal-akalan mereka para warga di sana. Singkat cerita lagi, Dani diajak mengikuti kontes tari yang diikuti oleh para wanita di desa Halsinglen ini. Ternyata Dani menang, serta diberikan mahkota bunga dengan gelar sebagai My Queen. My Queen ini merupakan gelar terhormat yang ada di desa ini. Sementara itu, di tempat lainnya, Christian diajak untuk melakukan suatu ritual. Nah, disinilah adegan mantap-mantapnya terjadi. Karena saya nggak mungkin tampilin adegan yang sebenarnya, maka silahkan teman-teman download dan tonton sendiri biar bisa menikmati experience adegan tersebut. Ngarep ya videonya. Kembali ke Christian, ia dibius oleh salah satu tetua untuk mengikuti ritual bercocok tanam dengan Maya, gadis yang saya sebutkan di awal tadi. Ritual ini terjadi dengan Christian sebagai sang pejantan, Maya sebagai sang penerima donor oli. Mereka dikelilingi oleh wanita-wanita yang juga dalam kondisi begitulah. Masih ngarep ya videonya? Singkat cerita, di saat adegan itu berlangsung tanpa diduga, Dani melihat dari celah pintu yang ada lubangnya loh ya, hingga membuatnya shock berat. Dani berlari keluar sambil termehek-mehek mengharu biru. Di saat itu juga, Dani mendapatkan empati dari para wanita di desa itu, mengajaknya pergi, disertai acara termehek-mehek acak kadul yang mengharu biru dalam ruangan tempat mereka menginap selama ini. Christian yang telah melaksanakan ritual memproduksi bayi bersama Maya menemukan potongan-potongan mayat teman-temannya hingga membuatnya langsung shock terlambat karena salah satu tetua dari belakang dengan sigap memberikannya ramuan yang membiusnya hingga tak sadarkan diri. Ternyata ramuan tersebut membuat Christian lumpuh total, tak dapat menggerakkan seluruh anggota badannya. Christian dibawa keluar dengan ditandu untuk mengikuti acara ritual selanjutnya. Sebelumnya, Christian dimasukkan ke dalam tubuh beruang yang telah dikeluarkan semua isi dalamnya. Ternyata ini adalah acara akhir dari ritual tersebut, di mana yang menjadi tim eksekusi terakhir adalah My Queen, yaitu Dani sendiri. Pada intinya, dalam acara ini, mereka harus menumbalkan 9 orang agar dapat menyempurnakan acara ritual tersebut. 4 korban pertama yaitu Josh, Mark, Connie, dan Simon. Sementara 4 korban lainnya adalah 4 warga desa ini sendiri, yaitu 2 tetua yang di awal prosesi ritual ini, dan 2 lainnya adalah Ingmar, adik si Pale, dan 1 orang warga lainnya. Tersisa 1 lagi, dan korban terakhir ini wajib dipilih oleh My Queen sendiri, alias Dani. Sudah bisa ditebak bukan? Dani memilih siapa? Yap, Christian adalah korban tumbal terakhir yang ditunjuk Dani yang juga menjadi kekasihnya selama ini. Sadis. Di dalam bangunan kecil, satu persatu para tumbal dikumpulkan. Ingmar serta lelaki warga lainnya yang masih dalam kondisi hidup diberikan ramuan rasa penghilang takut dan sakit, serta Christian dalam balutan bodi beruang yang sudah mati. Bangunan itu pun dibakar dan diikuti oleh raungan serta tari ala-ala mereka mengiringi akhir acara ritual kali ini. Setelahnya, kamera menyorot ke wajah Dani. Dari ekspresi bersedih berubah seketika menjadi senyuman membagongkan. Film pun berakhir. Demikian alur cerita film kali ini. Jika teman-teman yang ingin merequest film berikutnya, maka silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Tama undur diri. Wassalam, jangan lupa bahagia.